Ya pemirsa, nggak punya baju baru di hari Lebaran nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mudik, nah masyarakat kita masih agak sulit untuk menerima kenyataan ini. Mungkin saya tanyakanlah saja langsung kepada Pak Rudi Antariksawan. Pak Rudi, ini bagaimana? Apakah di malam takbiran ini petugas akan tetap memberlakukan sanksi tegas dan sangat tegas kepada pemudik yang kalau kemarin saja sudah nekat menerobos, apalagi malam takbiran seperti ini. Sudah dikit lagi mau nyampe nih kampung halaman. Bagaimana Pak Rudi? Ya, memang 3 hari berturut kemarin ini untuk para masyarakat yang tetap ingin mudik menggunakan sepeda motor mengalami peningkatan yang signifikan, ya, sehingga untuk mencegah kerumunan maka tetap kita alirkan. Jadi kita buka tutup sehingga tidak terjadi kerumunan, kemudian kelancaran juga lalu lintas juga bisa dikendalikan, karena yang melintas jalan-jalan itu bukan hanya mereka yang ingin tetap mudik, tapi aktivitas masyarakat setempat juga, ya, sehingga tetap kita kendalikan. Ya, jadi bukan berarti jebol atau menerobos. Jadi memang kita buat seperti itu sehingga mereka yang akan tetap ingin mudik ini sudah nanti akan menjumpai pos-pos penyekatan berikutnya secara berlapis. Ya, misalnya dimulai dari perbatasan Bekasi dan Kerawang itu ada di pos Kedung Maringin, kemudian ke depan lagi kena di Tanjung Pura Kerawang, kemudian Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon dan sebagainya sudah berlapis-lapis untuk pos-pos penyekatan, ya, sehingga kalau tidak kena di pos yang satu di berikutnya mereka akan diputar balikkan, ya. Kalau tadi disampaikan sudah dekat atau sudah sampai, ya di situ kan ada pos, di pos-pos setiap pos nanti ada petugas gabungan, ya, dicek KTP-nya, oh ternyata sudah sampai situ, sehingga oleh petugas dan satgas tempat akan langsung di karantina, ya, sesuai dengan apa yang ada di instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro. Jadi setiap RT, RW, kelurahan itu kan ada pos-pos PPKM Mikro, ya, itu akan dikarantina oleh petugas tempat. Nah, jalannya itu solusinya, ya, kalau dia memang sudah ternyata bisa sampai ke tempat tujuan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, kalau untuk yang masih nekat takbir keliling, Pak, apa konsekuensi hukumnya? Ya, takbir keliling juga sudah diatur di surat edaran Menteri Agama nomor 3, ya, jadi tetap dilaksanakan di musola, di masjid, di rumah, ya, dan untuk dihindari takbir berkeliling, maksudnya di jalan-jalan, karena ini berpotensi terhadap kerumunan. Kerumunan akan menyebabkan tentunya penyebaran COVID-19. Ini sudah dilakukan antisipasi di setiap daerah-daerah, contohnya misalnya di Jakarta. Ini untuk jalan-jalan protokol malam ini oleh Polda Metro Jaya sudah mulai ditutup, ya, jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama ini sudah ditutup, kemudian dilakukan pengalihan-pengalihan, dan ada patroli-patroli gabungan nanti yang akan mencegah kegiatan-kegiatan takbir keliling. Jadi kita himbau untuk supaya lebih bagus hikmat dilaksanakan di masjid-masjid saja atau di musola. Dan itu pun harus benar-benar memedomi protokol kesehatan yang ketat. Baik. Ya, ditahan dulu Pak Rudi, mungkin saya ke Ustadz. Kalau kita baca ya media beberapa akhir ini, masyarakat kok kayaknya teramat sedih dan begitu perih nggak bisa mudik. Karena mereka ini kan mau ketemu sama anak, sama istri, sudah setahun tidak bertemu. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat bahwa ya ini konsekuensi di tengah pandemi seperti itu, bagaimana Ustadz? Iya, saya husnuzon, ya, berprasangka baik, semua kita insya Allah punya niat yang baik. Baik masyarakat kita maupun petugas kesehatan, petugas keamanan. Hanya memang kalau kita agak sulit berada pada satu titik temu itu karena kita berada di satu kondisi yang tidak umum, karena kita berada di satu kondisi pandemi, sehingga kadang-kadang miskomunikasi dan lain-lain. Di Idul Fitri sendiri kan sebenarnya agama mengajarkan kita biar kita bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah nanti supaya kamu diharapkan jadi orang yang bersyukur.
Nah, syukur itu sendiri maknanya salah satunya mensyukuri kesehatan, bukan? Mensyukuri kesehatan, ini mahal sekali nikmat sehat ini. Jangan sampai kita mudik lalu membawa sesuatu yang tidak baik pada keluarga. Walaupun kemudian mudik itu sendiri bisa sebenarnya ibadah ya. Berkunjung, ya silah uhwah atau silaturrahim dan lain-lain. Tapi karena kondisinya tidak umum, pandemi, nah ini yang agak repot. Jadi gimana caranya supaya kita tetap Idul Fitri, tetapi juga bisa tidak kemudian memberikan efek yang tidak baik kepada keluarga? Ya. Tetap bisa video call barangkali. Jadi dengan cara-cara yang lain, minta nomor rekeningnya, ya kan? Langsung itu send. insya Allah bisa membahagiakan keluarga Ya. juga. Oke, mungkin sebelum saya ke Dokter Faris, mungkin saya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, seperti kita ketahui Ya, kalau Pak takbir Jaza. keliling ini kan Monas, Bundaran HI, ini kan ramai. Antisipasi apa yang Bapak lakukan menjaga bahwa di sini jangan ada kerumunan? Ya, pertama selain seruan kita sosialisasikan ke Dewan Masjid Indonesia, ya, Satgas di musola, di masjid, ya, semua ormas-ormas Islam dan kelembagaan masjid dan musola se-Jakarta, juga Satgas. Tentu kami bekerjasama dengan aparat, Polri dan TNI Satpol PP untuk melakukan pengawasan di banyak titik, ya. Namun demikian sekali lagi kita ingin masyarakat Jakarta yang semakin baik, yang ingin kota Jakarta maju, warganya bahagia, menjadikan semua kebijakan yang kita ambil, yang kita putuskan bersama menjadi sebuah kesadaran, ya. Jadi kami ingin sekalipun adanya regulasi, banyaknya aparat kami hadirkan, adanya sanksi terhadap siapa saja melanggar, kita ingin masyarakat lebih menjadi adanya sebuah kesadaran karena kebutuhan. Jadi protokol kesehatan kita harapkan menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Jakarta. Jadi bukan karena ada regulasi, aparat atau sanksi yang berat, tapi mari kita pastikan semua ini diputuskan, dibuat, dihadirkan, diberi sanksi karena ingin memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Jakarta. Jadi itu yang kami coba upayakan agar masyarakat Jakarta semakin memahami, mengerti dan menyadari pentingnya protokol kesehatan 3M, 4M, 5M sebagai sebuah kebutuhan hari-hari kita, seperti sekarang kita menggunakan pakaian, mandi, gosok gigi, makan, minum, itulah kebutuhan hari-hari. Baik, mungkin saya ke Dokter Faris. Kita memang melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Biasanya kalau takbir keliling, mungkin kelasnya masyarakat seperti ini. Kan nggak apa-apa kalau takbir, kan gantian. Misalnya di masjid gitu kan, mic-nya. Pakai masker juga. Nah, masih ada potensi bahaya penularan tidak, Dokter Faris? Iya, pakai masker, lagi melantunkan takbir, bergantian tapi. Ya memang kan surgical mask itu memang didesain untuk menahan droplet pada utamanya ya. Sedangkan CDC di Center for Disease Control di Amerika telah mengeluarkan pernyataan resmi sifat dari airborne. Jadi bahwa dia bukan hanya soal droplet tapi sebagian transmisi dibawa melalui mikropartikel yang disebut sebagai aerosol itu. Nah itu kan kapasitas masker sebenarnya ya dia mampu, tapi sebetulnya kalau kita tahu ketika kita menyanyi atau kita bertakbir, kita ekspirasi paksa, tekanan dalam saluran nafas lebih tinggi, sebagian mikropartikel akan keluar. Jadi risiko tentu saja ada. Nah jadi makanya kita harus sebetulnya menjadikan Lebaran itu atau Idul Fitri ini sebagai momentum bahwa Indonesia bisa menjaga kurvanya untuk tidak lompat seperti India. Karena kita sudah belajar dari India, kita lihat langsung sekarang kesempatan Indonesia untuk membuktikan. Baik, mungkin terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Antariksawan. Selamat bekerja Pak, tetap jaga wilayah perbatasan di tempat destinasi mudik. Terima kasih Pak Rudi Antariksawan. Saya masih akan berbincang dengan Pak Wagub, mungkin kebiasaan Lebaran, selain memang sholat Idul Fitri nanti bagaimana pengaturannya. Dan biasanya kalau Lebaran ini budaya Indonesia, salim cium tangan. Atau mungkin kadang satu piring ramai-ramai. Wah ini kondisi pandemi corona pemirsa, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.